Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Ya, yang tentunya senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, bersama kami di sini ada Alil dan Bang Ilo ya. Seperti biasanya di hari Senin hingga Kamis kita akan menemani Anda semua di pagi hari, dan tentu di hari ini hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 ya, kita kembali menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami berikan untuk Anda di pagi ini. Ya, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu Bang Ilo yang saat ini sudah ada di Studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya, gimana? Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam demokrasi, dan salam dari Forum Masyarakat Sipil Baru, Bung Alil, untuk kita semua. Iya, gimana kabar ini, Bang Ilo? Ya, alhamdulillah seperti yang terlihat di visual ini, Bang Alil, sehat. Alhamdulillah. Meskipun sedikit ada gangguan ini, ya sakit gigi ini lagi, sakit gigi ini, Bang Alil. Oh, iya. Tapi masih bisa diatasi demi untuk hadir pagi hari ini, Bang Alil, meskipun sedikit agak terlambat ya. Iya, tadi ini lagi antar dulu. Nah gitu. Masih kok lagi. Oh, mengantar apa sih kalau masih boleh baru ya kemarin. Masih sekolah apa lokasi yang dari ujung pukul ujung. Tidak apa-apa, itu rutinitas yang wajib juga itu untuk keperluan di rumah. Jadi ya mungkin memang jadwal daripada Ogi Baru ini bisa molor lagi ke jam 9. Begitu seterusnya nanti sampai jam 10. Oke. Iya. Semua, tapi yang penting semuanya bisa berjalan. Iya. Ya, meskipun terkadang ada juga teman-teman kita yang menunggu ruang kan nih ketika yang ada di sini aja deh. Begini aktivitasnya. Ya, Bang Ilo, dan saya lihat ini, ya ramai saya lihat di alun-alun ini. Iya. Alun-alun, ya. Iya, di alun-alun berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini. Iya, ada apa? Nggak tahu baru expo kah atau apa gitu. Pesta rasa, karena banyak jajanan yang dijual. Pesta rasa. Iya, banyak jajanan, kemudian kuliner, jajanan kuliner. Kemudian ada talk show juga saya lihat, ada live musik, berbagai macam lah, berbagai macam kegiatan yang ada di situ. Iya. Kalau kita lihat ini Bang Ilo, kalau di situ kan ada berbagai kegiatan yang contohnya ini kuliner ya, yang dikhususkan di sebelah barat ya, di alun-alun. Ya, sebelah kiri ya kalau kita menuju ke Makassar, Bung Alil ya. Iya. Dipusatkan di situ. Kemudian yang di tempat yang biasa itu agaknya sepi-sepi. Kenapa heng? Halo, bagaimana? Heng ke Bung Alil. Tidak Mi. Tadi di situ tersendat-sendat kayaknya. Oh, iya. Oke, lanjut. Iya. Mengenai acara di alun-alun ya, Bung Alil. Iya. Menjelang hari HUT RI ke 80, Bung Alil ya. Iya. Dan mungkin sampai sebentar malam barangkali, Bung Alil. Iya, tanggal 19. Berakhir ya. Iya. Jadi di sana ada kegiatan pesta rasa dengan menghadirkan kuliner-kuliner lokal, Bung Alil ya. Iya. Di situ banyak aneka jajanan, lebih ke jajanan sebenarnya. Iya. Dan di depan
di depan di samping kanannya itu ada panggung juga di situ Bung Holil untuk hiburan ya. Nah yang menarik memang sedikit di sini sedikit agak berbeda dari tahun-tahun kemarin karena alun-alun itu seperti disulap Bung Holil, dikasih beberapa lampu-lampu yang berwarna yang Bung Holil sehingga menjadi enak aja dipandang mata malam hari, daya tarik ya. Kemudian ditambah hiasan-hiasan, sehingga masyarakat itu banyak yang datang bawa tikar, bawa kursi di dekat pohon-pohon mangga di atas rumput begitu Bung Holil. Jadi sepertinya dia balas dendam dengan tidak terbukanya sampai hari ini Losandrai Beach Bung Holil. Oh begitu deh. Kayak suasana Losandrai Beach di malam hari Bung Holil. Jadi meskipun acara panggung meriah sedemikian rupa, orang menikmati membeli makanan, membeli kuliner, kemudian kumpul bersama keluarga di lokasi alun-alun itu Bung Holil. Jadi ada nuansa yang berbeda memang Bung Holil ya. Karena ya ditata tadi sepanjang jalan yang ada menuju tempat permainan anak itu penuh dengan lampu-lampu yang memang mungkin EO-nya ada event organizer barangkali mendesain memang itu Bung Holil. Jadi saya melihat selama beberapa hari ini rame orang ke sana itu karena selain bisa mendengarkan musik dari jauh atau bisa mendengarkan juga yang memang ada dari dekat, tapi lebih banyak saya lihat itu Bung Holil bawa makanan dari rumah, bawa kuliner dari rumah. Kemudian bawa meja, bawa kursi, bawa tikar. Jadi seperti kalau mereka camping ground Bung Holil. Seperti itu. Jadi ya ada nuansa yang berbeda dari tahun-tahun kemarin, sehingga menurut saya ya ada yang berbeda lah dari tahun ini, terutama di kegiatan di alun-alun. Meskipun juga ada pendapat-pendapat yang mengatakan ya kenapa bukan menggunakan panggung utama yang ada kan Bung Holil, di sana lebih luas lagi kan, kasihan rumput yang harus hancur diinjak, begitu banyak orang yang berjubel datang memang. Apalagi pada saat ada artis dan sebagainya. Ya seperti itu. Jadi wajar juga kalau ada pendapat seperti itu Bung Holil. Selain sempit dan rumput, kemudian banyak kayak mangga yang ada di situ sementara lagi berbunga Bung Holil. Jadi ya bunganya gugur karena dijadikan tempat. Tetapi dengan layout kemudian videotron yang ada menjadi background daripada panggung itu kelihatan acara ini sangat megah sekali. Sangat megah Bung Holil ya. Jadi ada plus minus. Jadi segala sesuatu itu memang ada plus minusnya Bung Holil. Tidak ada kesempurnaan, selalu ada pasti ada kekurangan, tentu juga masih ada kelemahan Bung Holil ya. Karena kelemahan yang lain juga yang bisa kita lihat itu ya pedagang kuliner yang awalnya menjual di sebelah atau katakanlah di sebelah kiri daripada alun-alun itu Bung Holil yang berhadapan-hadapan itu tetap juga buka. Dan ya mohon maaf saja untuk selama beberapa hari ini dia sepi pengunjung karena semua orang akan menuju ke depan karena memang di situ ada acara makrobita ya situasi. Tapi menurut informasi ini Bang Ilo itu yang tempat duduk yang disiapkan memang pelaksana kegiatan yang siapkan itu tempat duduk, kemudian tikarnya, kemudian ada saya lihat itu bantal-bantal apa dia semua. Jadi saya bilang ini kan dikemas dengan nuansa seperti itu. Jadi IO-nya barangkali Bung Holil sudah menyiapkan itu. Jadi ada tikar-tikar yang memang disediakan juga oleh panitia katakanlah seperti itu Bung Holil ya. Dan ada juga yang membawa. Kalau kita mau membawa yang lebih bagus kan mungkin kita bawa. Kayak saya dan keluarga saya bawa sendiri dari rumah Bung. Peralatan camping saya kan lengkap. Cuma tenda yang saya tidak bawa dengan kompor Bung Holil. Kan tidak asik kalau kita juga memasak di situ Bung Holil ya. Sementara ada juga yang jual. Kita berpartisipasi namanya. Jadi ya kita belilah kuliner, kemudian aneka jus. Saya dengan keluarga ada 10 orang ya kemarin kita kumpul dan ya memang asik. Jadi karena suasananya itu suasana kita seperti kalau kita lagi camping atau lagi ya seperti itulah Bung Holil. Oke. Dan
Saya lihat juga ada kayak gedung di situ. Apakah bentuk pelayanan di situ atau apakah dari perizinan kah atau dari dinas kependudukan? Ya, yang bentuk pelayanan. Tapi berbeda dengan apa ya? Kan itu biasa kita sampaikan Bang Ilo bahwa biasanya ada semacam kerajinan dari desa-desa ini yang tidak ini tidak ada Bung. Iya, yang tidak ada. Yang ditampilkan ada. Ini adalah banyaknya kuliner ya. Kuliner saja Bung. Tapi dan hampir sama sih sebenarnya jualan mereka semua itu Bang. Lebih banyak itu kayak pentolan, bagus itu aneka jus, minuman. Itu yang mendominasi ya. Kemudian es krim apa itu ya. Saya juga belum tahu, enggak tanya panitianya mereka bayar atau tidak kah yang menjual di situ. Saya belum tahu Bung Alil. Iya, informasinya mereka bayar ini Bang Ilo. Iya. Oh, membayar ya. Iya, membayar selama kegiatan itu. Jadi jadi ada kontribusi ya. Iya. Ya. Dan saya lihat beberapa hari ini ya banyak kegiatan-kegiatan, apalagi ada acara panggung juga ya tadi malam, dan sebentar malam katanya ada juga artis yang didatangkan begitu Bang Ilo. Ya, jadi iya. Jadi memang temanya kan bukan baru expo Bung Alil, iya. Yang sering-sering dilaksanakan. Jadi lebih kayak itu tadi pesta rasa Bung Alil ya. Dan ada panggung utama. Tadi malam itu caranya kan pengumuman pemenang yang aneka lomba yang dilaksanakan oleh panitia. Baik antara SKPD maupun pokoknya semua gerak jalan lah, senam dan sebagainya itu sudah diumumkan semalam. Dan saya pulang itu menghampiri jam 12, belum ada seleb penyerahan hadiah, masih ya lebih banyak kesambutan, pemutaran video-video. Saya pikir video-video yang diputar di sana video-videonya produksinya Iga Radio nih, tapi belum kayaknya ya. Apanya seperti itu? Ya video-video kan yang diputar di Videotron itu, profil daerah misalnya, kemudian rangkaian kegiatan selama 17. Nah, saya sih berharap seperti yang kita kerja kemarin itu. Atau siapa lah yang membuat itu. Ada juga saya lihat video singkat Polres Baru ya dalam pelaksanaan HUT RI ke-80 ini juga Bang. Iya, kita sapa dulu ini Bang Ilo. Ini ada Om Malik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Malik. Gimana Kareba ini? Iya. Lama tidak ketemu di Komal ini. Ini Om Malik ini sibuk-sibuk ini kayaknya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan perayaan HUT RI. Jadi biasanya itu kalau perayaan HUT RI ya pasti sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Iya. Bang Ilo, masih seputar ini di informasi-informasi seputar Kabupaten Baru ini. Iya. Apakah ini yang diadakan ini pesta rasa yang diadakan di Baru ini di alun-alun ini mencerminkan bahwa apakah pemerintah daerah ini memberikan kesempatan untuk yang pengusaha UMKM ini. Iya. Apakah yang seperti yang kita bahas kemarin ini bahwa upaya pemerintah harus membangun UMKM ini supaya pendapatannya lebih meningkat lagi, ya seperti itu mungkin. Apakah dengan adanya ini, dengan kita melihat ini Bung Alil ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah pesta rasa ini, mestinya kan yang ditangkap atau pesan yang disampaikan di situ adalah pemberdayaan usaha mikro kecil ya Bung Alil dengan memberikan kesempatan mereka berjualan, meskipun saya baru tahu kalau di situ ada kontribusi Bung Alil ya. Paling tidak selama beberapa hari itu kan dia bisa mendapatkan pendapatan karena orang yang datang itu ada daya tariknya bukan hanya pesta rasanya Bung Alil, karena memang ada panggung utama yang megah dan ada hiburan artis dan sebagainya Bung Alil ya.
ada band-band lokal yang diberikan juga kesempatan untuk tampil sehingga memang ramai Bung Olil. Ramai. Cuma ya itu tadi kesannya sangat padat karena lokasinya kan agak kecil kalau di situ Bung Olil. Beda kalau di panggung utama sehingga terkadang juga ada suara bahwa kenapa harus ke situ sementara kita kan juga punya panggung utama. Mungkin di situ tidak perlu dibayar malah ya. Kalau ini kan harus dibayar Bung Olil karena menggunakan panggung ya. Menggunakan event organize lah yang mengorganize kegiatan itu. Tapi kalau kita lihat, kan kegiatan ini dipersiapkan dengan baik, ya mungkin bagusnya itu Bung Olil. Jadi kalau betul-betul mau serius melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha kuliner lokal ini yang menjadi bagian dari usaha mikro ini ya mungkin kan ada hal-hal yang sifatnya edukasi di situ Bung Olil. Edukasinya seperti apa itu Bang Ila? Edukasi seperti misalnya kita menyiapkan khusus satu etalase dari pemerintah, katakanlah ini Perindakop atau yang relevan dengan itu ya memberikan bantuan gratis misalnya seperti desain produk merek Bung Olil. Kan ini mungkin ada beberapa produk-produk atau perusahaan-perusahaan di situ yang mungkin belum punya izin, belum punya SNE, belum punya sertifikasi halal dan sebagainya, itu diberikan pendampingan di situ secara langsung. Kemudian yang sudah punya produk tapi mereknya masih belum bagus, belum istilahnya layak untuk cepat punya brand di pasar, unsur marketingnya Bung Olil. Itu kan bisa langsung dibuatkan di situ Bung Olil, dan bisa konsul-konsul lagi yang lainnya. Tetapi karena ini memang hanya pesta rasa, bukan tema seperti kayak Baru Expo dan sebagainya seperti itu. Ya, bahkan juga bisa misalnya kerjasama dengan BRI. Jadi pesta rasa ini panitia ini kerjasama dengan BRI sebagai CSR, dan setelah itu dirangkaikan juga dengan pemberian bantuan modal kerja secara revolving, secara bergulir katakan seperti itu. Apakah kur dan sebagainya. Itu kan secara simbolis Bupati bisa menyerahkan di panggung Bung Olil. Misalnya jadi ada benefit lain yang bisa didapatkan bahwa ini betul-betul manfaatnya positif Bung Olil ya. Misalnya seperti itu. Tetap dilakukan misalnya dilihat feasibilities tadinya dan sebagainya, tapi di situ ada kerjasama sehingga jangan enggak usahlah CSR, kur saja lah misalnya BRI kerjasama dengan panitia ini untuk memberikan secara simbolis misalnya bantuan pinjaman kredit dengan kur itu kan termasuk bunga yang tidak terlalu tinggi ya Bung Olil karena memang program khusus ya. Itu kan kelihatan bahwa ada benefit lain yang bisa didapatkan oleh peserta yang hadir di situ Bung Olil. Kalau dipersiapkan dengan baik ya mudah-mudahan tahun depan ada yang seperti itu Bung Olil, supaya istilahnya kan mereka mau recovery, mungkin mau beli mesin-mesin yang harga 5 juta. Nah dengan itu saya rasa bisa Bung Olil. Ada manfaat lain. Ya. Baik, untuk Anda semua yang tengah mengikuti acara kita di pagi ini, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Dan bagi yang nonton saat ini silakan Anda tap-tap, jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan informasi atau Ogi Baru Menyapa ini ke teman-teman, ke grup Anda. Ya, silakan dibagi-bagikan. Kemudian jangan lupa di tap-tap layar ya. Ya, supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini. Iya. Dan tentunya saya sapa juga teman kita yang saat ini lagi mengikuti acara Ogi Baru Menyapa di Facebook, kemudian di YouTube ya, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya di pagi ini ya mungkin saja yang ingin melaksanakan kegiatan atau beraktivitas di luar rumah ya, cocok sekali ini karena kayaknya agak masih cuacanya bersahabat. Ya, kayaknya cuacanya mau dibilang mendung tidak juga, tapi ya. Yang pasti bahwa mudah-mudahan mendung bukan bertanda bahwa akan turun hujan, Bung. Iya, begitu dia. Tidak selamanya juga mendung akan turun hujan ya. Iya, kita undang ini untuk Anda yang ingin berkomentar ya, apa yang kita pendapat Anda terkait dengan kegiatan pesta rasa yang
dilaksanakan di alun-alun ini. Ya, apa mungkin pendapatnya? Ya, apakah ya mungkin yang seperti tadi disampaikan Bang Ilo bahwa ada positifnya, ada negatifnya juga. Ya, ada plus minus lah. Ya, jadi silakan Anda bisa klik di Komal. Ya, siapa tahu ada yang ingin berkomentar, silakan. Iya, Bang Ilo, kita lanjut. Ya. Ini seperti tadi kita sampaikan bahwa ya mungkin ada juga ini efek dari Lason Rai ini yang tidak yang tidak tidak sampai saat ini belum terbuka. Iya. Apakah jadi saya membayangkan tadi malam itu waktu saya di alun-alun Bung Alil. Iya. Pertama yang saya ingat dulu pencetus awal daripada alun-alun Celik Puji ini Andi Dri Syukur Bung Alil ya. Waktu beliau kan orang kehutanan ya backgroundnya, jadi bagaimana dia menggagas ini menjadi hutan hijau, dan alhamdulillah Bung Alil tidak terasa sudah puluhan tahun kan. Iya, betul. Dan pohonnya sangat rindang kali, jadi enak belah Bung untuk kita berteduh Bung Alil ya. Jadi sejuk. Jadi ya panitia ini memanfaatkan itulah dengan mengemas nuansa seperti itu, terutama di malam hari Bung Alil. Jadi jadi yang tidak dapat tikar ya mereka bawa sendiri dari rumah, bawa sendiri dari rumah, bawa kursi, bawa makanan, dan sebagian yang dibeli di pesta rasa itu Bung Alil. Jadi sehingga malam itu kesannya itu memang seperti kalau kita lagi camping ground begitu Bung Alil. Jadi saya sempat tanya kakak saya, waduh sayang kita jauh, kita punya kursi ini, kita tidak bisa dengar lihat secara langsung wajahnya yang tampil ini. Dia bilang memang bukan itu tujuan utama nuansa campingnya yang dia ingin dapat Bung Alil ya. Nah, karena memang enak sampai bawa cucu apa dan sebagainya ya. Cuma itulah tadi yang menurut saya bahwa memang perencanaan yang seperti ini harus lebih matang lagi ke depan Bung Alil, sehingga efek atau benefitnya bukan hanya pada saat itu saja, tapi ada yang sifatnya sustainability, berkelanjutan Bung Alil ya. Termasuk tadi yang saya bilang itu diberikan asistensi untuk merek, desain, kemudian kalau bisa ada pinjaman, bukan bantuan ya Bung Alil, tapi fasilitasi. Pemerintah memediasi ke BRI misalnya untuk yang memang membutuhkan pinjaman modal kerja supaya tidak birokrasinya tidak direkomendir lah seperti itu Bung Alil ya. Sehingga ada manfaat lain. Nah kemudian persoalan Lason Rai ini memang apa ya Bung Alil ya, kalau kita lihat ini di media juga rame nih, sampai Detik pun pernah menulis Bung Alil ya. Detik.com terkait dengan tertutupnya Lason Rai Beach ini. Kita sayangkan sampai hari ini masih tertutup, padahal saya sampai hari ini berkeyakinan bahwa itu bisa sebenarnya dicari jalan keluarnya, karena ini bukan pengelola Lason Rai Beach-nya yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, bukan. Jadi pihak lain, cuma efeknya juga ada ke Lason Rai Beach karena persoalan pemakaman itu Bung Alil ya, lokasi pemakaman itu. Nah, saya tidak henti-hentinya mengharapkan ini Bung Alil, pemerintah daerah, karena pemerintah desa dan unsur Tripika kecamatan kan sudah turun Bung Alil. Jadi sebaiknya pemerintah daerah, dan saya yakin kalau bupati turun ke sana ada solusi, tetapi tentu dengan membawa konsep menghadirkan pihak Lason Rai Beach, menghadirkan orang yang mengklaim bahwa sebagian dari lokasi pemakaman itu adalah tanah mereka, kemudian menghadirkan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana semua elemen yang ada ini Bung Alil mampu membuat konsensus untuk kebaikan bersama. Jadi tidak ada yang tercederai, semua dapat manfaat Bung Alil. Itu kan kuncinya sebenarnya Bung Alil. Kalau masyarakat lokal juga yang ada di situ merasakan ada manfaat, pemerintah desa juga merasakan ada manfaat, pengelola Lason Rai Beach juga ada manfaat, kan
Iya. Jalan ini barang Bung Walil. Ya biasanya itu yang susah yang itu biasa mawatan aku sedeme elo agak sendaro-daro runtuh manfaatnya napa ya lenge dek padahal saling terkait Bung Walil deh. Iya. Aku merbawa. Kalau itu pasti insya Allah. Kalau ada mau proses hukum kalau tidak bisa selesai itu persoalan lokasi pemakaman silakan saja tetapi aktivitas lason rebis tetap harus jalan. Seperti itu Bung Walil. Iya. Apa dia tahu nggak gagal solusinya itu Iya. Belum ada. Pihak dari agasnya warga masyarakat ekro ya tutup mupi aksesnya loka pekuburan ya ditutup. Saya belum kontak beberapa hari ini tapi mungkin seperti itu Bung Walil karena kalau sudah terbuka kan sudah ramai postingan Bung Walil. Padahal sangat potensial sekali di sana karena bukan hanya masyarakat lokal baru yang mulai datang tapi sudah dari beberapa daerah dan saya yakin pasti di malam 17 itu banyak yang nginap di sana nanti kan itu masih buka sampai pada hari libur Bung Walil. Yakinlah. Iya, karena saya lihat memang kalau ada yang posting itu yang menginap itu yang pasang tenda banyak mentok. Iya. Pasang tenda, ada yang cuma di gazebo, Bung Walil. Sementara kan pembangunan sebenarnya di sana. Terakhir saya ke sana, yang pemiliknya itu sementara membangun villa, Bung Walil. Ada membangun villa, ada beberapa unit rumah kayu itu yang dibangun di situ yang tradisional, Bung Walil. Artinya dia mulai investasi lah di tempat itu. Iya. Baik untuk Anda semua yang masih bergabung sama kami di sini di acara Ogi Baru Menyapa. Iya. Selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Bantu tap-tap layar kemudian dibagi-bagikan link acara ini. Ya, apakah di grup WA ya boleh dibagi-bagikan di acara kita di pagi ini. Memang mohon maaf saja ya kita agak terlambat Bung Walil tadi ya. Jadi mungkin banyak teman yang menganggap bahwa tidak ada kegiatan ini hari. Tapi memang beberapa hari ini selama dalam rangka memperingatan HUT RI kita masih lebih banyak bicara terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan perayaan HUT RI terutama di Kabupaten Baru Bung Walil. Di daerah kita yang tercinta ini. Iya. Kita sapa dulu ini Pak Malik yang sudah gabung di pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, akhirnya batu. Alhamdulillah. Iya. Kariba Madeceng. Iya, alhamdulillah. Iya. Di mana posisi ini? Oh, Malik. Di rumah. Oh, di rumah. Weh. Iya. Banyak-banyak camping di rumah. Banyak-banyak camping di rumah. Ini Bang Ilo tadi malam katanya pergi camping juga itu di alun-alun. Ternyata bukan camping di apakah? Ya menyaksikanlah hiburan Bung Walil di alun-alun terkait HUT RI sekali, tapi dalam nuansa camping Bung Walil ya. Cuma kita tidak bawa tenda saja, tapi yang lain perlengkapan yang ada kaitannya dengan camping ya kita bawa. Iya, oke, Om Malik silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan ini terkait dengan apa yang adakan ini di alun-alun. Kalau yang Om Malik itu seru itu di Parepare itu yang lagi viral sekarang itu. Jadi orang sudah siap-siap itu yang kelompok waria untuk ikut gerak jalan tetapi tidak jadi. Kenapa? Dilarang oleh pemerintah kota. Itu yang paling seru sehingga banyak yang kecewa penonton. Kan biasanya gerak jalan yang seru-seru itunya Bung Walil. Iya. Sampai-sampai ketika pejabat mobilnya semua lewat beriring-iring itu semua masyarakat begini. Itu lucu tuh. Di Baru juga tidak ada kemarin saya lihat kelompok waria yang gerak jalan. Tidak dikasih izin juga mungkin. Silakan Bung Walil dilanjut. Iya, silakan Om Malik. Ya, jadi yang pertama mungkin saya mau sampaikan terkait waria itu
di Parepare. Iya. Karena saya kebetulan ada, saya kebetulan ikut. Jadi waktu itu mulai start, memang apa namanya, masyarakat berharap Iya. kelompok Gerak Jalan Waria itu ada, karena memang sudah disampaikan bahwa ada. Iya. Nah, yang pertama bahwa hanya saja memang kelompok waria itu tidak mendaftar. Oh iya. Jadi dia Lagi tidak nomor dapat urut nomor. Iya iya iya. Tidak Besok ada buangnya kapan nomor? Ya, tapi pada saat gerak jalan itu dia ikut. Dia ikut. Hanya saja pada saat terakhir Iya. saya tidak tahu apakah memang sudah ada ini kesiapan di situ untuk membelokkan si waria ini, Iya. sehingga tidak melewati jalur yang sama. Oh iya. Terakhir pada saat mau masuk di finish itu si waria ini dibelokkan keluar ke jalan Bau Masepe. Padahal kan sudah dekat sekali dengan untuk itu. Katanya yang saya dengar Iya. dilarang dia lewat di depannya wali kota. Karena Hanya seperti itu kejadiannya. Ya saya enggak di situ, saya enggak tahu, saya kabur di situ. iya. Karena ada emak-emak, kalau kita bicara kenapa mesti dilarang, karena bukan dari kelompok OPD atau apa kan. Iya. Tetapi kan ada juga emak-emak pakai daster yang tidak karuan juga barisannya, tapi kan lolos juga masuk ke depan wali kota. Iya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi ini. Saya juga ketemu dengan si waria ini karena banyak yang kenal, karena banyak juga dari baru Oh iya. gabung. Dia kenal saya, dia bilang dibelokkan Ki. Bertanya sama saya, mana itu Melani? Saya bilang, oh Melani itu dekat dari situ. Apun aku baru Demetoga gadi. Demetoga mendaftar. Tahun ini ya. Dia di Palandro. Iya. Oh. Di Palandro. Iya. Oh di Palandro. Di Palandro. Kalau di Palandro memang diundang ke dia. Jadi memang ya di Palandro itu ramai memang. Terus yang selanjutnya mungkin kita apa namanya euforia 17 ini menyambut HUT RI luar biasa ya. Bukan hanya di Kabupaten Baru, seluruh Indonesia. Iya. Tapi ada satu hal yang kita tidak sadari, bahwa pengeluaran masyarakat dalam menyambut Hari Ulang Tahun itu luar biasa juga. Iya. Coba bayangkan gitu, setiap malam mulai malam berapa itu, malam keberapa itu sudah mulai ramai. Iya. Mereka kita kan berbondong-bondong. Saya hanya berpikir, Iya. kenapa orang bilang susah uang. Nah ini kan pengeluaran terus, ini berapa hari ini datang. Iya. Semua penuh itu, UMKM yang ada di situ penuh semua. Jadi saya juga berpikir bagaimana ini. Yang saya cuma pikirkan, kita mengatakan krisis, uang sangat sulit. Tetapi begitu ada kegiatan seperti ini, semua keluar semua. Iya. Nah, jadi saya hanya berpikir, tampak apakah dia tidak sadar bahwa habis. Sekarang kita coba lihat, setelah acara itu lesu semua daya beli. Kenapa? Ya. Lari maring itu habis sempat di gue situ. si bawa juga. Iya, kemana nih Kro? Ya, Iya. yang ramai itu karena ada di dekat rumah ini di Pare, Iya. anunya Shopee, apa itu Shopee ya? Iya.
ini di dekat rumah ini, wah luar biasa. Selama 17 itu, mulai dari tanggal berapa itu, saya lihat itu luar biasa. Banyak paket-paket. Banyak sekali paket. Sampai 3 mobil lah paket. Saya singgah dia, paket-paket apa itu, bilang, kebutuhan 17-an mulai dari anak-anak, mulai untuk gerak jalannya apa luar biasa semua. Jadi ya saya cuma hanya kesimpulan saya bahwa baru sudah mulai bergairah, jangan sampai lesu lagi. Iya, gitu. Setelah acara pesta rasa atau 17-an Iya, itu ya. Iya. Ini ada komentarnya Adrena ini. Iya, Ibu Lilis juga ini kayaknya. Saat mendaftar komunitas tersebut belum dikasih nomor dan dijanji oleh panitia nanti pada saat H-3 baru dikasih atau baru diserahkan, dan ternyata di hari H mereka tidak dapat nomor peserta. Oh, makuro. Iya. Oke. Kita lanjut, Bang Ilo. Ya. Iya. Mungkin terkait dengan informasi dari Om Malik ini. Kemudian Mei kamu Pak doi na tawir we apa sangi lokam kualungalungi. Ya. Mabalahnya. Kayak sangi pasa-pasa Ibu Ngalil. Oh, pasa-pasa di. Iya, karena mindreng, karena gak makas bonga dan sebagainya Bang Ngalil. Tapi dia pada biasa waktu pencalekan ki dulu Bang Ngalil. Iya. Ada beberapa yang sponsor kan Bang Ngalil. Jadi ada kepentingan di situ, ketemu dengan kebutuhan dan kepentingan pihak lain ketemu di situ. Tapi sekarang kan tidak ada Bung. Jadi ya kalau tidak memaksa kepada suami pinjam ke tetangga atau apalah bagi mereka yang memang tidak, karena tanya tuh biaya cedek apa mula sepatu Bung Alil, sepatu sampai di atas kepala dan sebagainya itu kan banyak juga. Tetapi kenapa saya bilang? Karena di sini juga mereka ingin tampil Bung Alil. Jadi dia ingin tampil, dia ingin memperlihatkan asosiasi atau komunitasnya juga tampil sehingga apapun yang tetap dia lakukan. Seperti itu Bung Alil. Tapi kan belum tentu kondisi ekonomi baik-baik saja, belum tentu Bung Alil. Nah, contoh kalau kita tadi katakan pasca gerak jalan dan hiburan-hiburan lainnya itu akhirnya menjadi redup lagi. Nah, disitulah mungkin dampaknya Bung Alil ya. Ya, cuma kita syukuri di sini adalah bahwa semangat atau animo, antusias masyarakat kita untuk berpartisipasi di dalam mengisi rangkaian kegiatan di HUT RI ke-80 ini tetap baik Bung Alil ya. Tetap baik. Jadi kita lihat dari jumlah peserta gerak jalan, bahkan kalau kita lihat boy sampai jam 1 keadaan di depan rumah saya kata pingsan di meja anak-anak dan sebagainya, tapi kan di situ patriotismenya, nasionalismenya ya masih bagus lah Bung Alil, sehingga kita melihat kemeriahan ya Bung Alil. Seperti itu. Iya. Ini kalau terkait di alun-alun tadi ini, jangan sampai juga nanti kalau selesai pesta rasa ini lesumu kembali atau bagaimana? Iya Bung Alil. Jadi kan ini libur. Jadi libur itu banyak keluarga-keluarga dari Makassar, dari daerah lain itu kan kembali ke kampung Bung Alil. Kan Sabtu sampai Minggu ya, sampai libur. Jadi panjang ini kan. Sabtu, Minggu, Senin masih libur. Jadi panjang mereka. Dan mereka gunakan kesempatan itu untuk datang ke alun-alun Bung Alil. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kembali nanti situasinya lagi setelah pesta ini berakhir, maka kembali lagi kepada kehidupan yang tidak normal itu, di mana
persoalan daya beli yang yang masih lemah. Oleh karena itu pada saat kita lihat kemarin itu kan di framing menjadi viral ketika di DPR RI pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo mengatakan bahwa anggota DPR dinaikkan ditambah gajinya 10 juta. Banyak orang yang berjoget-joget kan, tapi sebagian besar yang malah diam. Akhirnya itu kan di framing, di blow up di media. Artinya dikasihkan pro dan kontranya antara gaji DPR dengan rakyat kita yang masih banyak yang makan pun saja susah, Bung Khalil ya. Itu kita lihat dengan baik kemarin kan di framing. Itu artinya apa? Bahwa persoalan ekonomi ini masih menjadi persoalan yang besar bangsa ini. Di HUT RI yang ke-80 yang mestinya di usianya ke-80 itu tidak menjadi hal yang prinsip lagi, tapi kelihatannya kan masih seperti itu, Bung Khalil. Belum lagi persoalan keadilan-keadilan yang lain seperti hukum, demokrasi dan sebagainya. Iya, ini Adrene ini pesta rasa harus masif dilakukan melalui berbagai model dan memanfaatkan medsos serta kerjasama. Oh iya. Ini menurut Adrene. Ya, jadi kalau pesta rasa itu Bung Khalil sebenarnya bagusnya itu nanti ke depan. Jadi ada perpaduan antara cita rasa makanan-makanan yang modern saat ini dengan yang kearifan lokal, Bung Khalil. Kan kelihatannya kalau kita masuk kemarin ke semua stand itu yang ada, itu kan makanan-makanan yang modern semua sekarang kayak ya boleh kayak sosis misalnya, es krim, aneka jus dan sebagainya, aneka kue-kue ya. Tapi kue-kue tradisional yang merupakan brand lokal di setiap desa itu kan kita tidak temukan, Bung Khalil. Ya, kalaupun tidak bisa melakukan sepenuhnya, paling tidak di-combine bahwa ada yang seperti itu juga, Bung Khalil. Supaya menarik menurut saya. Iya, kan banyak juga itu seperti bolu cuke, kemudian apa lagi? Bepa janda. Iya. Atau kue-kue lokal Ranggina, Gakutumai dan sebagainya yang Bung Khalil. Tapi yang seperti itu Bung Khalil. Menurut saya perlu juga ditampilkan ke depan sehingga pemberdayaan produk lokal juga itu bagus, Bung Khalil. Ya, dipadukan di antara produk lokal dengan yang modern ini, yang makanan modern. Ya, karena sayang menggunakan anggaran yang begitu besar itu, Bung Khalil. Tapi maksudnya hanya pada saat itu saja, tidak ada keberlanjutan, Bung Khalil ya. Iya, sayang menurut saya. Ya, dan mudah-mudahan nanti ini nanti kalau ada lagi kegiatan seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa ditambah seperti itu. Saya sih menyarankan ke pemerintah Bung Khalil kalau bisa momen seperti itu jangan hanya di momen 17 Agustus. Kita masih ada beberapa momen sebenarnya yang bisa dilakukan hal yang sama. Seperti misalnya momen hari jadi Bung Khalil ya. Hari jadi baru maksud saya. Itu kan bisa juga kayak baru expo dengan menampilkan produk-produk lokal. Kemudian keberhasilan yang ada di setiap desa misalnya dikompetisikan baru diberikan reward di situ Bung Khalil ya. Misalnya desa Auh ternyata pariwisatanya menonjol. Oh ternyata di Batu Putih yang menonjol ini bumdesnya melalui simpan pinjam. Jadi kan ada yang bisa kita lihat, ada progres di desa ini, di desa ini. Begitupun produk-produk misalnya Bung Khalil. Jadi malah bisa 3 kali malah sebenarnya kalau kita pikir hari jadi kemudian 17 Agustus ya mungkin pergantian tahun juga bisa atau dicari lagi hari-hari lain yang bisa momen itu dilaksanakan seperti itu Bung. Ya, supaya misalnya hari koperasi yang tidak terlalu jauh rentetannya kan Bung. Iya. Oke, Om Malik, siapa tahu masih ada yang mau disampaikan ini Om Malik. Ada informasi yang mungkin juga saya coba sedikit ini terkait Lason Rai. Iya. Makalala itu juga ditepu ya. Makalala. Iya. Kalau saya sih harus ada orang yang bisa
berkomunikasi Iya. secara persuasif. Jangan selalu pertemuan lagi, karena kalau pertemuan itu saya melihat banyak juga kepentingan di situ yang itu yang menjadi problem. Kalau yang saya maksud ini ya mungkin ada secara kekeluargaan, mungkin mendengarkan, datangi satu persatu itu, kemudian kita simpulkan, oh seperti ini maunya begini. Karena kalau komunikasi terus rapat resmi, sepertinya buntu saya lihat. Karena masing-masing egonya muncul pada saat itu, karena kan ada pihak-pihak yang sebenarnya mau memanfaatkan juga momen-momen seperti itu. Ya itu. Kemudian terkait harapan kita ke depannya, bahwa saya kira bukan hanya di Kota Baru ya, harusnya memang di semua kecamatan itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang mengajak untuk gairah untuk ini UMKM apa dan lain-lainnya, itu bisa ada kegiatan. Misalnya ya mungkin ada kayak di Bojo kemarin saya lihat, di desa Bojo itu sampai tadi malam masih ramai itu. Kegiatan apa itu? Ada di lapangan itu masih terkait dengan 17-an. Oh 17, oh iya. Tapi luar biasa, agak lama memang kegiatannya di situ. Iya, artinya harus ya mungkin ini kalau kayak di Bojo ada lapangannya bagus, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan yang bisa memancing itu untuk karena kita terus terang kalau di Baru ini kan kita kekurangan hiburan. Iya. Asa kama hoya. Ay ajak nih tuh hoya tua. Hoya biasa. Biasa hoya. Kang identik di kampung sebenarnya itu di desa. Jarang sebenarnya itu di kota. Jadi kalau hoya semua masuk di kota, kentara betul itu bahwa orang kita ini harus hiburan. Kalau seperti itu kan. Jadi itu juga mungkin jawaban dari hoya karena bosan orang dengan permainan-permainan dan penjual itu saja kan Bung Alil. Jadi Iya. Saya juga baru tahu kemarin bahwa tidak ada juga waria di Baru di Mesa Iman. Tapi dia mah gak mau namita waria ke Baru deh. Dia betul apa dega mendaftar Bang Ila. Kalau dulu ada Bung Alil. Kalau dulu itu ada Ji. Cuma memang dikasih warning. Karena kan tidak sedikit juga protes Bung Alil ya. Karena kadang pakaian dan sebagainya yang tidak etis dan sebagainya. Jadi kalau kemarin itu memang dikasih warning bahwa jangan terlalu berlebihan Bung Alil. Aja muka ale makun raye. Oh makun. Ya. Seperti itulah. Tapi tetap diakomodir Bung Alil. Tidak terlalu kaku. Kalau di Paris saya paham betul kalau kenapa Pak Walinya tidak respect dengan yang begitu. Mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan lain Bung Alil ya. Sementara kan kalau kita lihat kan warga itu menunggu karena di situ yang heboh Bung Alil. Jadi bukan hanya pakaiannya, tetapi kadang jingle-jinglenya juga Bung Alil. Tagline mereka jalan, dan itu yang kadang menjadi hiburan yang menarik buat masyarakat Bung Alil. Kalau masyarakat itu kan dia tidak mau ribet dipikirnya bahwa bertentangan ini itu, yang penting dia mau terhibur, jadi dia mau ketawa kan, dia mau datang, dia mau ketawa, pulang itu saling bercerita, saling begitu Ji. Kalau ingin Ji bersukaria, dia tidak mau pikir itu bagaimana dari sisi yang lain, misalnya pandangan-pandangan, dia tidak mau pusing dengan yang itu. Yang jelas dia mau datang, dia mau tertawa, begitu Bung Ali. Iya, kenapa Pak Tapi memang problem. Iya. Tapi memang problem itu mestinya memang karena saya lihat pendukungnya itu luar biasa memang. Bayangkan itu pendukungnya ikut jalan semua mengikuti itu waria itu.
dan saya melihat wah ini tidak bisa dipancing-pancing ini karena bisa ribut betul. Karena banyak penggemarnya. Coba bayangkan itu waktu kemarin habis upacara Taupan Pawe, dia lewat itu Pak Taupan, banyak dari waria itu menyambut Pak Taupan. Apa bahasanya Pak Taupan? Lawan. Coba. Bahasanya Pak Taupan di atas mobilnya itu lawan. Jadi ini kan memancing ini. Saya bilang persoalan itu juga memang menjadi problem itu karena si waria ini memang banyak yang menunggu. Penonton itu sampai jam 12 tidak ada yang bergoyang karena dia tunggu itu. Karena saya juga ada di situ, di situ jadi. Di Baru pun juga banyak yang menunggu karena mereka kan tidak tahu kalau mereka tidak ikut berpartisipasi, Bung Ali. Jadi ya itulah. Apalagi dilaksanakan malam di Parepare. Betul. Itu artinya orang tumpah ruah memang menunggu di jalan. Tumpah ruah luar biasa. Iya. Weh bagus mentong itu kalau malam dia dilaksanakan dibanding kalau siang-siang. Weh bagus. Kalau siang weh pelapah. Ya tapi kan Parepare itu kan kalau malam Bung Alil bersinar, lampu-lampu itu kan luar biasa kalau di Parepare. Tapi saya rasa kalau seumpama di Baru ini mau dipasangkan itu lampu-lampu juga bisa jika apa. Bisa. Kalau malam itu kan paling tidak orang yang gerak jalan tidak gerah ya, tidak panas. Betul. Nah, jangan sampai seperti di Papua itu dan peristiwa 17 Agustus ini kan paskibraka banyak sekali cerita-cerita viral Bung Alil ya. Ada yang di Papua Barat itu yang sudah mau pingsan di Papua oleh 2 rekannya dan di jalan itu yang menjadi viral. Ada juga di Mamasa yang terbalik benderanya Bung Alil. Sama dengan di Surabaya kan. Ada juga yang putus tali macam-macam lah. Menjadi pernik rangkaian peringatan HUT RI yang ke-80 Bung Ali. Tapi yang jadi viral dan dianggap yang paling membangkitkan rasa kebersamaan, nasionalisme, patriotisme itu adalah yang ada di Papua Bung Ali. Karena bagaimana dia bisa memegang lengan, memapah temannya dan masih sempat menyelesaikan Bung Ali sebelum diambil oleh petugas untuk diberikan pelayanan kesehatan Bung Halil. Tapi itu luar biasa menurut ada saya. juga itu anak SD yang sendiri aja, anak SD yang hadir. Yang upacara. Banyak. Iya. Tapi di Baru salah ini aman-aman saja ini. Persiapannya mungkin memang lebih bagus ya. Mereka gagah cerita-cerita makro ada pinsang dan sebagainya. Ini ada tren ini. Selain perpaduan cita rasa, penerangan harus lebih berderang, lebih terang. Penerangannya, Oke, makasih Bojo Bamalik. Bojo itu daerah transisi, dan mudah beradaptasi dengan kondisi wilayah terdekat. Jadi Bojo itu percontohan. Kemudian harusnya waria gerak jalan pakai jilbab atau cadar saja. Agak menarik kok Bagel. Iya. Ini dalam artian waria bisa jadi contoh peragaan busana yang baik untuk pria dan wanita. Di Baru malam dipakai istirahat karena banyak petani dan lain-lain. Artinya gerak jalan di Baru itu belum bisa dilaksanakan malam karena masih 5 watt. Maksudnya lampuna 5 watt. Lampuna. Kemudian rote kan yang dilewati kok di Parepare itu rote ramai semuanya Bung Alil. Ini ya. Selain Pare itu tidak ada yang jauh. Dekat di semua. Ya mudah dijangkau. Tapi kalau dilaksanakan malam itu Bang Ilo, kalau di Baru ini rasa makan jatuh mah. Bagus Bung Alil. Itu kan semuanya dalam bentuk inovasi-inovasi karena tidak ada kewajiban diatur dalam regulasi bahwa harus dilaksanakan pagi siang dan sore. Tidak ada. Jadi itu orang berinovasi Bung Alil dan ternyata terbukti bagus karena
masyarakat lebih tumpah ruah ya, maksudnya turun ke pinggir jalan Bung Alil untuk menonton. Nah kode kan paling daerah-daerah tertentu Bung Alil, sebagian juga masih banyak, kecuali kalau ada anaknya yang ikut atau apa baru ya kelihatan kan biasa saja. Karena itu tadi maksudnya mungkin saya juga melihat tahun ini tidak seperti dulu ada drum band apa mulai ada penampilan begitu kan. Serba dibatasi kapan? Mungkin persoalan efisiensi lah apa ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan menjadi lebih baik lagi Bung Alil. Tapi satu hal yang kita juga harus memberikan apresiasi yang acara di alun-alun itu bagaimanapun juga dengan menampilkan anak-anak lokal untuk musik dan sebagainya itu ya. Itu juga menarik. Iya. Makin asing ira ona yang 5 wami nasi baru. Iya, gerak jalan. Agak dalam pun iya. 5 wak napa mah pedek-pedek tahun ni. Iya, ya Tommy itu nama roa lampu-lampu gubernur ke 17 sangi atau malam tahun baru itu nama roa. Aku boleh mati roa. Nah lega mana sih pada organisir itu atau nataruh mana sih bagi ngumul lampu-lampu apa kau nek nataruh corona. Nah, lah tahu Bung Alil. Jadi pernah saya ngadul Pak Suwardi di periode pertamanya itu di Butung perbatasan itu Bung Alil. Iya. Pohon-pohon kan. Iya. Dikasih semua lampu-lampu ya gaga itu paterek nak kol lalu itu nak parkir itu nak penerte itu salah lampu itu capu. Awalnya kalau di alun-alun ya seperti itu. Angkat tuh benar-benar. Kotanya lampu sorot boleh ya asep mata Andre we. Rawan deh. Tapi yang dimaksud di sini kan ada lampu-lampu jalan dan sudah ada kan beberapa itu kalau kita lihat di jalan poros ya, terutama sudah ada beberapa yang mau mirip-mirip pare-pare lah. Tinggal mau diramaikan saja lah sebenarnya, minimal di perbatasan, mulai dari perbatasan lampu merah di Lasindri itu Bung Alil sampai di daerah Jampue, kemudian ke Sumpang lagi Bung Alil ya. Mestinya itu sudah penuh dengan lampu-lampu di tengah-tengah jalan di situ. Jangan lupa Bung Alil, Sumpang ini kan adalah kota lama sebenarnya. Mereka juga harus dibuat lebih meriah sebenarnya Bung Alil, apalagi ada pantai, ada anjungan di situ juga tidak boleh ada kegiatan. Nah, persoalannya kita kalau ada kegiatan yang bersamaan, dek gagah pusingi penontonnya Bung Alil, sisa sepi mah dua-dua misalnya jadi kayak begitu. Padahal kalau sudah jalan menuju ke Sumpang itu di jalur 2 penuh dengan lampu, kemudian dari Lasindri lampu merah pertama sampai Jampuela Bung Alil dimandikan dulu dengan cahaya itu. Yakin dan percaya itu luar biasa Bung Alil, sudah mulai semarak dilihat ya. Kemudian alun-alun supaya tidak menjadi tempat yang sedikit agak gelap ya. Paluak bawan nih koro. Iya. Kanja ya itu. Kalau saya juga berpendapat berpikir begini. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Iya. Kita mau ada khusus apakah pameran atau pesta, apakah itu terkait dengan kue ini kearifan lokal ya. Iya. Terkait kearifan lokal itu kue tradisional. Iya. Kemudian kerajinan tangan. Kalau yang selama ini kan ikut di pameran, sudah jadi dia pamerkan, tapi orang orang kan mau lihat bagaimana misalnya tungku dibuat di situ. Dia pesan dan dibuat di situ. Iya. Bagaimana supaya dia lihat, dia saksi kok sama bentuknya seperti ini misalnya. Nah, begitu juga kue-kue tradisional nanti dibuatnya langsung di situ sehingga orang pesan saya mau ini ya. Maksud saya ada pameran atau apakah istilahnya itu. Kalau perlu ada semacam lokasi pusat kue tradisional. Pusat kue tradisional. Jadi semua orang di situ bikinnya di situ seperti dange kan dange itu kan dibuatnya di situ, tapi kan seperti yang di Sigeri itu kan kita lihat dibuat langsung. Saya sering singgah di situ karena saya mau lihat begini dia buatnya, campurnya ini begini. Kalau ada yang seperti itu, saya yakin banyak yang tertarik, termasuk dari daerah lain masih tertarik. Kita ke Baru deh, ada pusat kue tradisional di sana. Iya. Kan begitu. Mek bu beroncong agak di Gumiro, mak beroncong.
Iya. Iya, mebu Bronco, mebu Lemang, Mebu Apang. Ya. Weh, aku mebu Lemang Bang Ilo. Silade. Apa itu iya, apa lemang itu nu weh, igopo pan weh. Aju tunungi. Apa? Irelang lemang weh. Nah, Iya, iya. Saya mah rumpu mana tahu penonton ini. Iya, oh di situ di bisa. situ misodinya. Iya. Jadi memang bagus itu Molil sama yang kita cerita di awal tadi bahwa kita ingin bagaimana produk-produk lokal ini ditampilkan Bung Alil. Kemudian di situ ada reward. Produk lokal itu bukan hanya persoalan kue, kerajinan juga Bung Alil. Dulu kalau ada event-event pameran besar di Makassar itu kan aneka bosara itu dari baru itu dibawa dengan beberapa inovasi Bung Alil. Model-modelnya dan sebagainya, dan itu menjadi daya tarik juga Bung Alil. Jadi kita ingin minimal 2 kali lah dalam 1 tahun dibuat kalender tahunan. Jadi misalnya kalau untuk hari jadi baru lebih ke expo dan dibarengi dengan itu tadi produk lokal Bung Alil ya. Di setiap desa menampilkan itu, kemudian ada pemberian reward dari pemerintah setiap tahun Bung Alil, dan diberikan penghargaan itu pada saat 17 Agustus misalnya atau pada saat hari jadi Bung Alil ya. Itu sangat bagus. Nah dari situlah nanti muncul brand-brand lokal, tetapi dikenal secara luas, Bung Alil, bahwa kalau kita mau minum tua segar yang manis dan sehat, misalnya ada produk yang namanya ini di Nenempo, sama di Sinjai kalau kita ke TPI Minalapa itu ada produk poteng yang digabung dengan extra jos itu. Itu sudah menjadi brand lokal juga tuh. Orang kalau Sinjai tidak minum itu lain juga Bung Alil kan. Seperti itu. Oh ternyata ada kue Renggina, ada bepa janda yang khas di sini, ada pokoknya seperti itulah Bung Alil. Kita kan punya di baru ini namanya Dekranasda. Dekranasda itu dianggarkan juga oleh pemerintah daerah menghadiri event-event yang besar ke Makassar, ke Jakarta, ke Batam dan di mana. Nah, apa tugas dan fungsinya ini? Adalah melakukan pembinaan terhadap kerajinan-kerajinan atau industri yang ada di baru. Mereka harus proaktif, jangan hanya nanti mau pergi pameran baru sibuk cari produk mau dibawa lagi dipamerkan dan sebagainya, tidak memperhatikan bahwa apakah ini ada stok dan sebagainya ya boleh. Oleh karena itu menurut saya ya ke depan ini sangat menarik Bung Alil. Apalagi di desa kan sudah mulai banyak itu. Masa Bundes tidak bisa melakukan upaya-upaya itu Bung Alil? Tampil pariwisatanya, tampil produk lokalnya, tampil kegiatan simpan pinjamnya yang dikompetisikan lah supaya mereka semangat setiap tahun Bung Alil. Ataukah dikompetisikan ini setiap Bumdes dipamerkan di setiap desa kan otomatis sudah ada Bumdesnya. Seperti itu. Oke, ini kita bacakan ini dulu ini di bawah ini. Adrena ini, jika disatukan 7 kecamatan, gerak jalannya di baru 1 minggu tidak selesai. Iya, apa wadadah? Iya, 1 kecamatan lagi deh. Baik. Ini paradoks sebenarnya Pak di baru karena ada PLTU-nya, tapi masih gelap. Pros kecamatan Sopengkri aja itu tidak perlu karena rawan kecelakaan. Oh, apanya ini? Ya dipasanglah beberapa titik lampu yang strategis dan tidak perlu banyak asalkan ada 1 atau 2 tiang. Oh iya, ini pendapatnya aku ini. Namanya aku. Adrena, di Lapakaka itu ada makanan khas Penja, jepa dan bau piapi. Apa itu bau piapi? Ya bagi Rodi? Ya bisa jadi memang Bung Alil nanti banyak yang kita belum kenal, tapi kalau dikompetisikan itu dibikinkan event khusus misalnya dalam rangka hari jadi baru, mungkin banyak hal-hal yang baru kita bisa kenal di situ Bung Alil. Iya. Ya mudah-mudahan ini didengar lah, paling tidak nanti kita sampaikan, berikan input ya. Orang juga bisa menampilkan sebenarnya itu produk-produk lokal seperti beras-beras lokal, hasil-hasil pertanian Bung Alil ya, yang unggul yang tidak ada di daerah di desa-desa lain kan bisa seperti itu Bung Alil. Iya, tapi banyaklah kalau itu dilakukan.
Iya, tapi katanya baru kalau mau maju Pak perlu rekayasa struktural dan kultural di beberapa sektor keunggulannya. Ya, jadi 5 atau 10 tahun ke depan wajah asli baru lebih jelas karakternya. Nah, ini pendapatnya aku, Ya. Oke, kita lanjut. Ini. Pangkep katanya tagline-nya boleh dong. Bolu lemo doang. Oh, boleh dong. Iya. Baru apa tagline-nya? Oh, iya. Agak tagline aku baru Bang Ilo. Hibrida gitu. Hibrida. Iya, apakah hijau bersih indah dan apa kayak itu? Iya. Dan tagline dulu. Saya nggak tahu sekarang apa ya. Iya. Pemerintah sekarang apa? Kalau di IG itu hibrida Bang Ilo. Kita tahu aja. Hibrida di sini hiburan irama dandut. Wah, kan jadi. Oke, Om Malik silakan. Iya, mungkin ada yang mau sampaikan kembali Bang Malik. Ya, saya kira cukup itu untuk lampu jalan. Iya. Saya kira saya dapat informasi bahwa itu untuk tahun depan mungkin akan jelas itu. Sebab memang selalu dibicarakan bagaimana supaya baru ini terang. Jadi kita berharap bahwa betul-betul pemerintah saat ini betul-betul bisa memperhatikan keluhan-keluhan itu bahwa dan memang baru harus terang. Karena kalau baru terang, yakin saja orang yang lewat itu pasti singgah. Dia tidak singgah karena dia butuh itu. Dia memang butuh istirahat sebenarnya. Tetapi ya kita kan khawatir juga kalau gelap-gelap karena jangan sampai ya apa yang tidak diharapkan muncul kan. Begitu. Tapi kalau terang saya yakin karena saya sudah rasakan itu ketika waktu Nurdin Abdullah ya dibantai mulai dari perbatasan Bulukumba Bantai itu langsung sudah terang sampai di perbatasan Sinjai. Memang ada rasa bahwa kita sudah di sini, apalagi ada sedikit kelihatan yang agak-agak ini kita singgah di situ karena memang terang di mana-mana terang itu. Ya, kita berharap kalau bisa ya 76 km ini kita atur, saya kira luar biasa baru, apalagi didukung oleh pantai yang lebih panjang luar biasa. Saya kira itu pendapat saya. Iya. Oke, Bang Ila. Oke, jadi mungkin kita di sesi terakhir Bung Alil ya. Karena mungkin juga masih ada beberapa kegiatannya Bung Alil ini dan Bu Malik ini. Dan mungkin ini terakhir kita berbicara tentang rangkaian pernek-pernik lah, katakanlah seperti HUT RI ke-80 Bung Alil ya. Mungkin kita mulai besok sudah membahas tema-tema spesifik Bung Alil ya. Apa yang lagi aktual, apalagi yang kira-kira dibutuhkan di baru ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ke depan ini kita berharap bagaimana kota lama Sumpang ini juga bukan hanya terang juga Bung Alil, tetapi memang juga tertata kembali menjadi lebih menarik ya Bung Alil ya. Terutama kalau kita dari Pelelangan itu menuju ke sebelah, menuju ke utara Bung Alil, di situ kan kelihatan semraut ya. Pantai itu sudah dijadikan tempat jemuran, tumpukan batu-batu, kemudian ada angkringan lagi. Sehingga menawarkan ke depan ini mungkin perlu relokasi yang lebih baik lagi angkringan itu karena
sudah sangat tidak menarik di depan mata, Bung Alil ya. Artinya direlokasi, tetapi tetap ada pemberdayaan tanpa menghilangkan sumber ekonomi masyarakat. Mungkin dia semacam rumah panggung di atas laut kah, Bung Alil? Mungkin seperti itu. Jadi orang seperti di di kafe-kafe terapung ya. Nah, kemudian bagaimana Bola Putih ini direvitalisasi ulang lagi untuk menjadi lebih bagus, Bung Alil. Sama yang selalu saya katakan itu di Takalar yang namanya Pantai Galesong, Bung Alil, itu luar biasa. Kalau kita datang ke sana itu dipadukan dengan ada hotel, kemudian ada kolam renang, kemudian aneka wahana yang ada di laut, dan ada juga wahana yang ada di darat, Bung Alil. Luar biasa itu. Artinya ini sudah mulai perlu dipikirkan pemerintah ini bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Bukan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah hanya menggenjot pajak. Pajak Bung Alil ya. Kalau investasi kan lain cerita, Bung Alil. Karena di situ multiplier efek ekonominya menjadi lebih baik. Kemudian masalah lampu ya, kita berharap ke depan memang baru ini semakin terang. Terang bukan berarti cahayanya putih. Maksudnya paling seperti Parepare itu dengan lampu warna-warni itu kan sudah redup-redup, tapi enak lah, sudah sebagai estetika kota, Bung Alil, sudah menarik sekali. Alun-alun itu kalau kita percantik lagi di daerah pinggir, itu sangat menarik. Jalur 2 ke Sumpang, kemudian masuk lagi di sekitar studio saya ini, Bung Alil. Lampu semua terpasang di situ. Saya yakin baru ini mulai kelihatan bahwa ketika dia berada di daerah perlintasan ini, dia merasa sudah berada di Kota Baru. Nah, bagus tadi dia bilang aku itu bahwa kita sudah punya PLTU bawah Salo, tapi kok kita punya listrik ya, pemerintah juga harus beli karena di sana juga harus beli, harus bayar. Kalau di Pare itu kalau saya tidak salah di UPTD kan itu, Bung Alil, tersendiri memang yang listriknya itu. Yang pasti seperti itu, Bung Alil. Kita berharap mudah-mudahan ke depan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, mudah-mudahan kita masih sehat, diberikan panjang umur, kita bisa menyaksikan lagi, dan mungkin ada hal-hal inovasi-inovasi baru di situ sebagai bentuk kesyukuran sekaligus bagaimana merayakan hari jadi bangsa kita ini menjadi lebih menarik lagi. Oke. Ini ada komentarnya nih. Aku ini. Dibongkar saja PLTU. Kalau tidak bisa memberi manfaat masyarakat sekitar, jangan cuma polusinya. Kalau dibongkar itu PLTU ada. Dek nolak ko idi mi. Mega petau. Rena, Bang Malik, itu tahu tagline-nya baru. Sayangnya hijrah ki. Maksudnya hijrah kemana ini? Nasing Pak Malik hijrah ke Pare tidak. Aku diskusi dan kajian-kajian kritis seperti ini perlu digalakkan. Bisa jadi saran dan rekomendasi bagi pemerintah biar logika berpikirnya makin sehat terhadap masyarakatnya. PAD baiknya didukung penguatan pendapatan rakyatnya dulu. Kuatkan dulu ekonomi masyarakat, baru ekonomi baru bisa dibangun. Bagus. Jadi ide-idenya itu bagus, Bung Alil. Jadi kan sekarang orang ini dengan saya ingin cerita kembali sedikit ini, Bung Alil. Jadi memang MBG ini sangat mempengaruhi APBN kita, dan itu juga berdampak ke daerah, Bung Alil. Coba bayangkan baru sekitar 200 triliun saja ini, Molil, kita sudah babak belur. APBN kita sudah defisitnya kurang lebih berapa ratus triliun kan. Apalagi kalau sudah 700 triliun seperti apa yang diprogramkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah, dampaknya ini, Bung Alil, semua orang berlomba-lomba, pemerintah daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pajak. Jadi kayaknya pajak, contoh lah Pati misalnya ya, Jawa Tengah yang sangat viral hari ini yang didemo oleh warganya setelah ditantang gitu. Hanya naikkan saja 250, Bung Alil, itu sudah
menjerit dan melakukan perlawanan ya, masyarakat civil society melakukan perlawanan. Di Bone kita lihat, Bone itu kan termasuk pemerintahan yang disegani, bagaimana diseganinya pemerintahan di sana karena masih ada unsur-unsur kerajaan apa dan sebagainya bangsa. Tetapi kita lihat beberapa hari ini anak-anak HMI, anak-anak PMI betul-betul turun ke lapangan untuk memprotes kenaikan PBB. Karena itulah jalan pintas yang paling mudah untuk meningkatkan PAD meskipun dengan alasan untuk pembangunan, tetapi kan kondisi masyarakat kita yang belum siap. Oleh karena itu salah satu solusi yang menurut saya memang adalah menghadirkan investasi dan melakukan pemberdayaan di sektor usaha mikro kecil ini, Bung Alil, supaya itu tadi. Dan jangan menjadikan PAD ini sebagai target utama. Kapan PAD dijadikan target utama, maka semua sumber-sumber yang bisa menghasilkan uang dipajaki semua, Bung Alil. Seperti itu. Iya, maka dia cocok nih nasing itu makan aja, menyamang. Tapi ini awal kasih ya. Ya. Makanya menjerit nih nasang. Oke, Bang Ilo, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Iya. Ini ada anunya juga ini, komentarnya aku nih. Pajaknya sebenarnya hanya hanya bonus. Yang utama itu ide apa yang digalakkan supaya bisa dapat uang. Nah, contoh kapan kalau dibangun pariwisata, ya, kan ada juga bisa dibagi di situ, ada PAD. Gini, lemah sekali kalau pembangunan bersandar pada pajak. Oke. Coba bayangkan itu kayak di Jawa itu kasusnya itu Bung Ali. Dari 6 juta lebih dia bayar pajak per tahun PBB-nya, tiba-tiba naik jadi 60 juta lebih, kan gila itu. Wah tatae. Ya kan? Iya. Nah yang itu ya sepakangnya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa kita ini tanpa disadari beberapa tahun yang lalu itu kita juga sudah banyak yang terima yang seperti itu. Contoh hotel Yutepa yang tadinya pajaknya 2 juta lebih, tiba-tiba naik 9 juta. Kemudian tahun berikutnya naik 21 juta. Tapi kan ini tidak mencuat. Dia hanya protes ke Bapenda. Wah, kenapa bisa seperti ini? Pendapatan kami kan tidak. Nah, tapi itu seperti itu yang sudah. Ya karena mungkin banyak informasinya tidak terlalu keluar, Bu. Saya juga belum tahu ini. Saya selalu bayar pajak PBB ini, tapi saya tidak tahu naik atau masih tetap seperti jangan sampai sudah ada juga dikasih naik baru, tapi kita tidak tahu. Jadi perlu dicek-cek dulu ini anunya, SPPT-nya atau PBB-nya. Apa Dek Metoma itu nama rasa kebicukmu pajak PBB tadi nama tidak terasa kan? Iya. Yang terasa itu kalau memang yang besar. Kayak itu, kayak Yutepa. Iya. Terasa karena itu tadinya cuma lebih 2 juta, naik jadi 9 juta, terus naik 21 juta. Nah, terus dia protes kembali turun 9 juta kayaknya untuk sementara. Nah, ini seperti itu. Dan saya dampingi waktu itu, kenapa bisa naik begini? Bukan PBB barangkali, pajak penghasilan barangkali, Pak Malik. PBB-nya, PBB. Oh, PBB. Saya kira PPH-nya, bukan ya? PPH dosa. Iya. Betulnya. Iya. Sulit na tadi. Tapi na dito mo yan, hindi paano? Itu kan kewenangan pemerintah daerah yang begitu, Bang. Oh, berarti bisa gitu diubah-ubah. Bukan berarti. Tapi mestinya kalau ada perdanya itu mestinya boleh mengacu ke perda. Kalau ada mau dinaikkan dan mau diturunkan itu harus sesuai dengan perda. Jadi perdanya dulu harus dirubah kalau mau dinaikkan. Makanya saya belum tahu ini, kita kan belum tahu di baru ini apakah juga PBB naik atau bagaimana, kita kan belum tahu, Bang Ulin. Karena selama ini kan belum ada keluhan-keluhan, Pak. Jadi itu baru biasa. Namun kalau Pak Corona lebih memang nokok-nokok ke bolanya di Indonesia. Iya. Tidak tahu speak up begitu. Nah, ada juga tapi ini bukan PBB ya. Iya. Tapi ini keluhan ada penambang
Iya, iya. cerita sama saya. Yang tadinya retribusinya 10.000, Iya. tiba-tiba naik 12,5. Tetapi saya coba tanya di DPRD, apakah memang ada pernah dibahas ini? Tidak. Perganya saya coba lihat tidak ada. Nah, tapi katanya ini kontribusi untuk Iya. provinsi. Ini saya tidak tahu dasarnya apa. Iya. Karena di perda tidak ada. Itu tiba-tiba naik tahun ini dari 10.000 jadi 12,5. Iya. Ini terkait retribusi tambang ya. Itu juga mungkin ini menjadi problem juga. Iya, iya, iya. Iya, dan isu tambang ini kan menjadi isu yang menarik untuk kita bahas, terutama tambang ilegal ini, Om Malik, nanti kalau memang ada di Baru, karena Presiden kemarin kan kembali lagi menekankan bahwa perlu siapapun backingnya, siapapun yang ada di belakangnya, mau jenderal apapun, yang penting kalau dia ilegal itu kita harus sikat itu, Bung Khalil. Maksudnya Presiden sangat serius untuk hal itu, Bung Khalil. Kalau kita lihat kan kemarin ada beberapa poin itu jadi penekanan Presiden seperti ketahanan pangan, kemudian makanan bergizi gratis, kemudian pendidikan dan kesehatan, kemudian secara spesifik dia juga bahas tambang ilegal ini, Bung Khalil. Jadi jangan takut lagi sekarang kalau ada memang tambang ilegal yang beroperasi di Baru, apapun backingnya kita laporkan saja karena ini sudah perintah Presiden ini, Bung Khalil. Kemudian pengangguran dan kemiskinan itu saya lihat ada beberapa poin kemarin termasuk pemberantasan korupsi. Jadi ini kan mulai sekarang juga musim-musim proyek ya dah. Saya pikir Om Malik sudah paham ini bagaimana ke depan kita juga ikut melakukan kontrol terhadap ini, Om Malik ya. Jadi tambang ilegal dengan upaya pemberantasan korupsi ini. Jelas-jelas Presiden kemarin itu kan sudah memberikan penguatan ke hal itu supaya menjadi warning bagi semua pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi sampai ke bawah. Oke. Makasih banyak untuk kebersamaan. Kayaknya sudah kita di jam 10 ini. Mulai keras-keras itu langsung mau closing itu. Enggak maksudnya ini. Main drama sih tekanannya, main drama tensi sih. Iya, kayaknya waktu sudah di penghujung ini. Iya. Oke. Jadi nanti ke depannya kita bahas tema-tema spesifik Mila, seperti bagaimana itu sebenarnya e-katalog gitu. Apakah e-katalog itu tidak ada peluang lagi untuk nepotisme atau KKN di sini? Iya. Ini Bisa bagus juga kita itu. bahas juga ke depan. Iya, e-katalog. Iya. E-katalog kebanyakan e-katalog lagi baru PL sekarang kalau saya tidak salah dulu kan yang di bawah 200 juta ya. Sekarang sudah 400 juta. Wah, hebat sekali tuh. 3 aja PL kita dikasih itu 1,2 miliar dan itu penunjukan langsung aja kan. Iya. Iya. Oke. Ada juga mungkin. Saya baru semangat kayaknya kalau mau membahas yang begitu-begitu. Mau berdiskusi di macam atau Kak? Iya, yang penting mungkin ada saran-saran yang ingin disampaikan, apa bagusnya tema-tema yang bagus dibahas di acara Ogi Baru Menyapa. Kan paling banyak di lapangan, Bung. Jadi mestinya kan kasih informasi kita. Ini ada kasus seperti ini. Coba kita angkat ini ya. Iya. Boleh seumpama teman-teman yang mengikuti acara ini boleh kita DM saja apa yang bagus dibahas lagi besok-besok ini supaya nanti kita siapkan apa yang mau disampaikan. Termasuk juga itu Bung Khalil yang BLK yang sekarang ini BLK lokasi kantornya BLK itu Bung Khalil. Menurut saya sudah perlu barangkali keluar dari situ, dicarikan tempat yang lebih bagus supaya tidak tersembunyi begitu Bung Khalil ya. Iya. Lalu tempat lokasi BLK yang sekarang ini dicoba bikin sport center kah atau apa di situ Bung Khalil ya, supaya lebih menarik lagi orang kalau malam jalan tidak seperti hutan di sana. Iya. Itu bagus juga nanti suatu saat kita ngobrolkan itu Bung Khalil. Iya. Oke, yang ini yang
Komentarnya bawa dan pihak pemerintah harus dengar podcast Iga Ogi Baru katanya. Oh iya. Iya, cocok. Isu tema kebijakan publik temporer pemerintahan baru. Iya. Jadi kalau spesifiknya apa itu? Iya, tema yang spesifik apa yang bagus ya. Mungkin bisa di DM ya. Ini juga pendidikan kemarin Bung Alil ya. Nanti kapan-kapan juga kita bahas isu pendidikan ya Bung. Terutama bagaimana beasiswa itu untuk anak-anak kita yang berprestasi dan tidak mampu yang betul-betul harus disentuh secara full Bung Alil. Oke, kita break aja dulu Bung Alil. Sudah jam 10 di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat. Dan jika ada salah kata, salah penyampaian, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Oke. Dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilala Bata, saya Alil dan bersama dengan Bang Ilo dan Bung Malik mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.